Shalom, puji nama Tuhan kita boleh berkumpul kembali di dalam jam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Saya mendengar sebagian dari Bapak Ibu Saudara boleh kembali ke gedung gereja dan beribadah di gedung gereja dan sebagian masih belum. Kita berdoa bersama-sama semoga keadaan semakin membaik dan kita boleh sama-sama kembali ke gedung gereja suatu hari nanti. Hari ini kita akan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, maupun di gereja ataupun di rumah. Hari ini firman Tuhan menarik sekali, saya akan beri judul Dilarang Membunuh. Firman Tuhan hari ini adalah kelanjutan dari seri pembelajaran kita dari salah satu khotbah Yesus yang paling terkenal, yaitu khotbah di bukit. Bapak Ibu Saudara tahu diberi nama khotbah di bukit mengandung arti harafiah yang sebenarnya karena Yesus pada saat itu menyampaikan khotbahnya di atas bukit. Dan yang lalu kita sudah sama-sama belajar bahwa khotbah di bukit adalah mengenai sebuah kerajaan dan rajanya yang memimpin kerajaan tersebut. Sebelum Yesus berkhotbah di bukit ini, Yesus berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Yang dimaksudkan Yesus adalah kerajaan Allah bukan berarti hanya kita bisa nikmati atau dapati pada saat kita meninggal dunia nanti atau pada saat kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi kerajaan surga itu sudah benar-benar nyata, ada di sekitar kita. Meskipun kita tidak bisa melihatnya, merabanya, menciumnya, tetapi kita bisa terhubung dengan kerajaan Allah ini. Seperti halnya saya sudah memberikan ilustrasi sinyal Wi-Fi. Tidak bisa kita lihat keberadaan sinyal itu, tapi kita bisa merasakan manfaatnya ketika kita terhubung dengan sinyal Wi-Fi ini. Demikian juga dengan kerajaan Allah, kita bisa berubah, menemukan perubahan hidup yang baru ketika kita terhubung dengan kerajaan Allah yang hanya kita bisa dapatkan dengan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan Tuhan kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, Tuhan kita, ketika kita berjalan di dalam kerajaannya, kita memiliki kehidupan yang bertransformasi, kehidupan yang berbeda di dalam mengikut Yesus. Karena Yesus adalah Raja kita. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara, saya akan ajak semua kita untuk berada bersama-sama di point of view pendengar atau original listeners dari khotbah di bukit pada saat Yesus menyampaikan khotbah ini. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa pendengar-pendengar yang mendengarkan khotbah di bukit ini adalah orang-orang yang tumbuh besar di dalam sejak masa kecilnya mereka mendengar tentang Hebrew Scriptures atau kitab-kitab yang ditulis di dalam bahasa Ibrani atau yang kita kenal dengan Old Testament atau Perjanjian Lama. Sejak kecil mereka diajari oleh orang tua mereka di rumah, mereka dikirim ke bait Allah untuk diajari oleh para rabi, para guru, dan mereka belajar semuanya ini. Meskipun mungkin semuanya tidak bisa membaca tulisan dengan jelas, tetapi mereka bisa menyebutkan isi-isi apa hukum Taurat itu dan isi-isi ayat itu dengan jelas. Mungkin beberapa mereka bisa menyebutkan Amsal yang 150 pasal itu dengan di luar kepala. Mereka mengingat dengan jelas. Mereka tahu apa yang namanya 10 perintah Allah. Mereka tahu hukum Taurat yang jumlahnya 600 lebih. Mereka hafal semuanya ini. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tumbuh di dalam hukum Taurat atau Hebrew Scriptures, ayat-ayat yang ditulis di dalam bahasa Ibrani. Jadi ketika Yesus datang dan mengajarkan mereka sebuah khotbah, sebuah ajaran yang memberikan visi yang baru kepada kehidupan mereka, mungkin di dalam hati mereka bertanya-tanya, apa yang akan aku lakukan? Apakah aku harus mempercayai orang ini, ya, seorang Yesus ini? Dan apakah yang akan aku lakukan dengan ajaran-ajaran yang aku terima sejak dari aku kecil? Mungkin pertanyaan ini juga ada di dalam pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita berpikir bahwa Perjanjian Lama tidak ada relevansinya dengan kehidupan kita sekarang. Jadi kita lebih suka membaca kitab Perjanjian Baru karena lebih mudah dimengerti. Dan saya menjumpai kalau Alkitab terjemahan bahasa Indonesia ada yang dicetak hanya New Testament aja atau Perjanjian Baru saja yang sampulnya warna biru itu ya. Sangat menarik karena orang-orang lebih suka membaca Perjanjian Baru. Nah, demikian juga dengan orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus pada saat itu mereka mendengarkan Yesus berkhotbah. Mereka tahu ajaran-ajaran hukum Taurat atau Perjanjian Lama sejak mereka masih muda, masih kecil. Dan sekarang mereka bertanya-tanya, kalau aku memutuskan untuk mengikut Yesus,
apakah yang aku akan lakukan dengan pengajaran-pengajaran yang selama ini aku mengerti dan aku ikuti dan aku hormati dan aku cintai mungkin. Dan Yesus ini adalah guru yang luar biasa. Dia tahu apa yang audiensnya, apa yang pendengar-pendengar ini sedang pikirkan. Maka itu kalau Bapak Ibu Saudara melihat Matius pasal yang kelima, Yesus tidak hanya mengajarkan pengajaran secara gamblang, tetapi Yesus juga menyebutkan apa yang sudah mereka ketahui sejak dari kecil. Karena itu Yesus sering berkata, kamu telah mendengar bahwa ada firman, tetapi aku berkata kepadamu. Dan hal itu disebutkan Yesus 6 kali, banyaknya. Kamu telah mendengar firman ini, tetapi aku berkata kepadamu. Nah, hari ini kita akan melihat salah satu dari 6 hukum yang Tuhan Yesus sebutkan di antara khotbahnya ini. Dan hukum itu adalah jangan membunuh atau dilarang membunuh. Mungkin kita akan surprise atau terkejut, ternyata arti dari dilarang membunuh ini lebih dari apa yang kita pikirkan selama ini. Lebih dari apa yang kita bayangkan membunuh adalah menghilangkan nyawa manusia misalnya. Jadi mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di kitab Matius pasal yang kelima, Injil Matius pasal yang kelima ayat 17 sampai 26. Hari ini saya akan mengajarkan 3 hal. Yang pertama adalah perintah Allah, yang kedua adalah hati seorang pembunuh, dan yang ketiga adalah lawan kata dari pembunuh. Perintah Allah, hati seorang pembunuh, dan yang berikutnya adalah lawan kata dari pembunuh. Nah, mari bersama-sama kita pelajari tentang perintah Allah. Di ayat yang ke-17, Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum, Taurat, atau kitab para nabi. Hukum Taurat atau kitab para nabi. Yesus menyebutkan ada 2 hal, hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa ini Bapak Ibu Saudara? Hukum Taurat adalah menunjuk atau merujuk kepada 5 buku pertama di dalam Perjanjian Lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan-Ulangan. Nah, kitab para nabi adalah sisa dari Perjanjian Lama tersebut yang kita kenal dengan kitab-kitab yang ditulis oleh para nabi, maka disebut kitab para nabi. Jadi ketika seorang Yahudi berkata Alkitabnya mereka ini adalah 2 hal ini, hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan Yesus berkata kepada mereka, jangan kira bahwa aku ini datang, jangan kamu sangka bahwa aku ini datang untuk meniadakan hukum Taurat ini. Di dalam bahasa Inggris meniadakan adalah kata abolish. Dan abolish ini merujuk kepada kata menghancurkan sebuah bangunan atau membuat itu rata dengan tanah. Kalau Bapak Ibu membeli sebuah rumah dan ingin merenovasi dari awal, rumah yang lama itu harus dihancurkan. Dan kata abolish itu adalah meniadakan, menghancurkan. Dan Yesus berkata, aku bukan datang untuk menghancurkan atau meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi ini. Hal yang pertama yang ingin saya bagikan Bapak Ibu Saudara, sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh meniadakan Perjanjian Lama. Jangan berkata aku tidak butuh Perjanjian Lama ketika kita punya pembacaan firman Tuhan, jangan diabaikan. Bapak Ibu Saudara tahu ketika sebelum saya memiliki Google Maps di dalam smartphone saya menggunakan GPS yang berbentuk TV kecil yang terhubung dengan satelit, nggak even internet gitu ya. Dan sebelum GPS ada, kita semua menggunakan peta yang berbentuk kertas. Saya masih ingat waktu kita berkunjung ke kota Bandung, kita nggak tahu jalan, kita buka peta. Petanya masih peta kertas yang gede gitu ya, dibuka lebar. Nah, ketika saya memiliki smartphone, saya tidak hanya meniadakan keberadaan GPS atau peta, tetapi saya juga meniadakan keberadaan kalkulator di dalam hidup saya. Saya bukan ahli matematika, karena itu saya cuma ngitung-ngitung yang biasa saja. Saya nggak perlu kalkulator yang canggih, karena itu smartphone bisa menggantikan keberadaan kalkulator. Dan smartphone juga bisa menggantikan keberadaan iPod atau dulu kalau kita mendengarkan musik kita harus pakai Walkman ya untuk bisa dibawa pergi-pergi begitu. Kita nggak perlu itu lagi.
sudah ditiadakan dengan keberadaan smartphone. Dan bahkan kita meniadakan keberadaan senter. Kalau mati lampu dulu yang dicari pertama adalah senter. Tetapi ketika kita mati lampu sekarang, yang kita pertama cari adalah smartphone kita. Bahkan kita juga meniadakan keberadaan kalender kertas yang kita dapat setiap akhir tahun dari toko emas, ya, toko perhiasan, ataupun dari rumah makan, dari mana-mana, yang nantinya kita akan pajang di tembok berjejer-jejer gitu ya. Kita nggak perlu semuanya itu lagi karena dengan smartphone semuanya ada. Nah, Yesus bukan seperti smartphone ini. Dia datang bukan untuk menggantikan atau mereplace keberadaan hukum Taurat. Tetapi Yesus justru berkata bahwa aku ini menggenapi hukum Taurat. Yesus benar-benar menghormati perjanjian lama, hukum Taurat dan kita para nabi sebagai firman Allah. Maka itu Yesus melanjutkan bahwa dia berkata, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan tiadakan perjanjian lama di dalam hidup kita. Tetap baca. Bahkan mungkin harus 5 kali lebih keras ketika kita membaca perjanjian lama karena mungkin sulit untuk dimengerti. Tetapi yang paling penting adalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca perjanjian lama, kita membaca di dalam pengertian Yesus Kristus. Ketika kita membaca Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakannya tetapi untuk menggenapinya. Artinya bisa banyak Bapak Ibu Saudara. Paling tidak ada 3 hal. Ada 3 cara Yesus menggenapi hukum Taurat. Yang pertama, di dalam perjanjian lama ada prediksi kedatangan Mesias. Dan Yesus datang menggenapi setiap nubuatan yang dinubuatkan oleh para nabi melalui firman Allah yang diinspirasikan kepada mereka. Yesus adalah orang yang sempurna, pribadi yang sempurna untuk menggenapi setiap messianic prophecies atau setiap nubuatan mesianik. Dan kemudian selama perjanjian lama, orang-orang pergi ke bait Allah, mempersembahkan korban bakaran. Mereka harus membunuh binatang, mengorbankannya di atas altar sebagai persembahan korban bakaran penebusan dosa. Dan ketika Yesus datang, Yesus menggenapi hukum Taurat itu dengan menjadi korban yang sempurna di atas kayu salib. Dan kita tidak lagi dituntut untuk melakukan ritual yang dilakukan oleh orang-orang di dalam perjanjian lama. Dan yang ketiga, Yesus menggenapi hukum Taurat, yaitu Yesus hidup sempurna, mentaati setiap hukum Taurat yang ada. Dari 10 hukum perintah Allah sampai hukum-hukum yang lain, Yesus adalah pribadi yang sempurna, mentaati setiap perintah Allah tersebut. Jadi Yesus tidak membuang atau meniadakan hukum Taurat itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus menghidupinya. Dan Yesus bahkan datang untuk mengajarkan apa arti sebenarnya ketika Allah memberikan hukum Taurat itu di tempat yang semula atau in the first place. Jadi di dalam 6 contoh yang Yesus berikan di khotbah di bukit ini di pasal yang kelima, Yesus berkata, kamu sudah mendengar firman ini, tetapi aku berkata kepadamu. Dan Yesus tidak membuang apa yang Tuhan perintahkan kepada orang-orang di perjanjian lama, tetapi dia datang untuk menggenapinya. Mari kita lanjutkan di di ayat yang ke-19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Yang artinya Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat atau kitab para nabi itu tidak hanya untuk diketahui, untuk dihafalkan, untuk dimengerti. Tetapi mengikut Yesus adalah practicing atau melakukan, mempraktekkan, dan juga mengajarkan perintah-perintah Allah ini di dalam terang Kristus. Ketika kita membaca perjanjian lama, kita harus membacanya di dalam terang Kristus.
kita akan membaca secara berbeda dengan orang-orang yang mendengar pada saat itu, pada saat Yesus belum datang. Saya beri contoh Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bangun di pagi hari dan kita lihat bacaan firman Tuhan hari itu adalah misalnya kitab Imamat. Kitab Imamat ini paling lumayan, paling mungkin buat orang-orang Kristen, udah lewatin aja. Tetapi ketika kita membaca kitab Imamat pada hari itu, dan di hari itu ada pembacaan bahwa ada korban bakaran yang harus diberikan di bait Allah di atas altar. Nah, apa yang kita lakukan? Apa yang kita ingat dari pembacaan firman Tuhan ini? Yang pertama, bahwa ini mengingatkan kita akan seriusnya dosa. Betapa seriusnya dosa sehingga Allah menuntut adanya korban darah. Betapa kudusnya Allah, betapa seriusnya kekudusan Allah sehingga Allah menginginkan pertobatan manusia dengan mempersembahkan korban bakaran. Jadi inilah prinsip yang timeless atau tidak akan pernah berakhir. Dan ketika kita realisasikan sekarang, kita menyadari bahwa Kristus sudah datang menjadi korban yang sempurna di atas altar. Yesus mati di atas kayu salib dan menjadi korban yang sempurna dan final sacrifice. Dan ketika kita menghidupi firman itu, bagaimana caranya? Bagaimana cara kita mengaplikasikannya? Kita akan mengingat hari-hari kemarin apa yang aku sudah lakukan yang salah di hadapan Tuhan. Kita akan minta ampun, datang dan bertobat. Dan kita bersyukur bahwa Yesus mati di atas kayu salib, di mana dosa-dosa kita semua ditebus. Dan ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi hari itu, sehabis membaca kitab Imamat, Bapak Ibu Saudara feeling energized, dibangkitkan kembali rohnya, hanya karena membaca kitab Imamat. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Kitab Imamat bisa menginspirasi kita? Mungkin banyak di antara kita yang kitab favoritnya adalah Filipi, atau Kisah Para Rasul, atau Roma, atau Ibrani. Gak salah Bapak Ibu Saudara. Terutama kita tahu bahwa sekarang segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Gak apa-apa punya ayat favorit itu. Tetapi kitab-kitab di Perjanjian Lama juga memiliki value yang sama ketika kita membaca firman itu di dalam terang Kristus. Amin. Sungguh sukacita yang luar biasa, bukan? Kita lanjutkan ayat yang ke-20. Yesus berkata, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Oke, tunggu. Kita perlu memproses hal ini. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang professional religious. Mereka sangat profesional, mereka sangat ahli di dalam keagamaan. Dan mereka itu udah next level, levelnya di atas orang-orang yang ketika itu mendengar khotbah di bukit ini. Dan Yesus berkata dengan kata lain adalah, kalau kamu mau di dalam kerajaanku, kamu harus lebih benar daripada orang-orang ini, daripada orang-orang Farisi, daripada orang-orang ahli Taurat. Terdengar aneh ya? Sebenarnya tidak Bapak Ibu Saudara. Karena lebih benar bukan berarti kita lebih terobsesi kepada ketaatan untuk mengikuti segala peraturan. Ya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini mereka terobsesi untuk mentaati segala aturan Perjanjian Lama, hukum-hukum Taurat. Mereka benar-benar menjaga kekudusan mereka, ya. Tetapi lebih benar berarti adalah kita mengejar kebenaran dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu Saudara masih ingat nggak saya beri ilustrasi ketika Yesus menegur orang-orang Farisi ini di Matius pasal yang ke-23. Dia berkata, kamu ini seperti cangkir yang bersinar, mengkilap di lapisan luarnya, tetapi di dalamnya itu busuk, penuh jamur, penuh kebusukan. Maka Yesus berkata, bersihkan dulu di dalamnya, maka yang bagian luar itu akan mengikuti. Yesus adalah mengenai transformasi dari dalam keluar, from the inside out. Maka lebih benar
dari pandangan orang-orang Farisi bukan berarti kita mengkilap dari luar seperti mereka, tetapi kita mengkilap dari dalam keluar. Kita bersih dari dalam keluar. Orang-orang Farisi ini boleh melakukan hal-hal religius atau spiritual. Mereka boleh berdoa di pinggir-pinggir jalan, di sudut-sudut kota. Mereka boleh melakukan hal-hal yang bentuk ketaatan akan hukum-hukum Taurat. Tetapi sebenarnya di dalam hati mereka tidak ada perubahan, tidak ada transformasi, hati mereka busuk. Dan Paulus mengungkapkan sangat baik di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Dia berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara, ketahui bahwa inilah kehidupan yang Tuhan Yesus ajak atau undang setiap kita untuk memiliki. Di dalam kerajaan Allah bukan tentang saudara kelihatan baik di luar. Di dalam kerajaan Allah adalah ada perubahan dari dalam keluar. Ini bukan masalah mencoba lebih lagi, try harder or try more, tetapi adalah kehidupan untuk percaya lebih lagi akan Kristus. Ambil satu contoh. Dalam beberapa minggu ke depan kita akan mendengar atau belajar tentang kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat ini paling susah, paling aneh, paling ridiculous untuk dilakukan bagi kita. Bagaimana kita bisa berdoa untuk orang yang sudah menyakiti kita? Sangat-sangat tidak mudah. Tetapi ketika kita mengingat Christ lives in me, Kristus hidup di dalam aku, kita akan bersandar kepada kekuatannya, kita akan mengandalkan Tuhan di dalam kita proses pengampunan kita, di dalam proses mendoakan orang yang menyakiti kita, yang menganiaya kita. Dan secara tidak sadar, kita menemukan bahwa hati kita dimurnikan oleh Allah. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara berpikir, kok bisa ya aku nggak ada sakit hati lagi sama dia? Padahal dia begitu jahat sama aku. Pernah nggak merasakan hal itu? Saya pernah merasakannya Bapak Ibu Saudara. Rasanya nggak mungkin untuk mengampuni orang ini, tapi kok bisa ya? Bukan saya. Tetapi ketika kita menyandarkan hidup kita kepada kekuatan Kristus untuk memberikan pengampunan, untuk mendoakan orang yang membenci kita, menganiaya kita, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Dan hal inilah yang tidak dimiliki oleh orang Farisi dan ahli hukum Taurat. Mereka tidak punya inner power atau kuasa Kristus yang memampukan mereka untuk mendoakan orang-orang yang menyakiti mereka. Dan ketika Yesus berkata, kamu harus lebih benar daripada orang-orang ini. Lebih benar adalah berarti kita mengandalkan lebih lagi kepada kekuatan Kristus yang memampukan kita untuk mengerjakan hal ini. Maka kita tidak mengerjakannya di dalam kekuatan kita sendiri. We do not do with our willpower. Jadi, Bapak Ibu Saudara, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, bukan meniadakan perjanjian lama, tetapi dia datang untuk menggenapinya. Jadi ketika kita berjalan di dalam kerajaan Allah, kita tetap melihat hukum Taurat. Bukan berarti kita tidak melihat hukum Taurat. Kita melihat hukum Taurat di dalam terang Kristus, di dalam diri Kristus. Dan kita memiliki privilege atau keistimewaan untuk mentaatinya di dalam kekuatan Yesus Kristus di dalam kita. Saya suka Mazmur 119 ayat 32. Saya bacakan di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari berkata, dengan senang aku akan mematuhi perintahmu, sebab engkau membuat aku lebih mengerti. Dengan senang Bapak Ibu Saudara, kita mentaati hukum Allah dengan senang, bukan dengan kita mentaati karena takut dihukum, tetapi dengan senang karena kita tahu bahwa kekuatan kita hadirnya dari Kristus. Dan Farisi tidak tahu tentang hal ini sama sekali. Mereka berkeringat, mereka berusaha dengan keras untuk mentaati setiap hukum Taurat dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi Yesus berkata, masuklah di dalam kerajaanku
I'll set you free. Aku akan membebaskan kamu dari tuntutan ini. Dari tuntutan untuk mentaati hukum Taurat dengan kekuatanmu. Dan aku akan memberikan kekuatan yang baru di dalamku, kata Yesus. Dan inilah adalah undangan yang luar biasa. Dan sekarang Yesus memberikan 6 contoh yang spesifik dari hukum-hukum Taurat. Dan mari kita sama-sama lihat salah satu hukum Taurat itu hari ini. Yang kita mau fokuskan adalah mengenai hati seorang pembunuh. Di ayat yang ke-21 dikatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, saya coba ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama melihat bagian ini dengan teliti. Saya coba ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat 7 hari belakangan ini. Apakah ada orang-orang di sekitar kita yang mengganggu kita, annoying gitu ya, membenci kita tengkar dengan mereka, mungkin dari kalangan keluarga sendiri atau saudara atau rekan kerja atau siapapun itu. Mungkin di antara kita ada yang mengalami hal yang tidak enak di jalan, ada orang yang nyetir sembarangan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengingat wajah mereka atau wujud mereka gitu ya. Nah, kalau sudah ada di pikiran kita orang-orang tersebut, pertanyaan berikutnya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara pernah membunuh mereka? Apakah pernah Bapak Ibu Saudara memasukkan racun sianida kepada kopi suami Anda karena dia nyebelin? Atau masukin racun ke dalam makanan kakak saudara karena nyebelin juga? Atau kita nyewa mafia untuk mukulin orang yang kita tidak suka karena dia suka mengatakan hal-hal yang negatif kepada kita? Kalau ada orang-orang tersebut, pikirkan apakah Bapak Ibu Saudara pernah membunuh mereka. Dan saya tidak bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu Saudara secara langsung, tetapi saya mengharapkan supaya jawabannya adalah tidak. Kita tidak pernah membunuh mereka. Dan yang Yesus katakan di sini bukan berarti bentuk literal atau harafiah sesungguhnya. Karena ketika kita membaca Perjanjian Lama, ada foundational reason atau alasan yang sangat mendasar kenapa membunuh itu adalah salah. Kenapa membunuh manusia adalah salah? Kenapa? Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah. Segambar dengan Allah, serupa dengan Allah. Tidak seperti makhluk ciptaan Tuhan yang lain, manusia ini punya dignity atau kehormatan tersendiri yang diciptakan sehingga dia menyerupai Allah, mereka menyerupai Allah. Dan mereka itu sacred atau kudus, ya mereka valuable, sangat berharga di hadapan Allah. Dan di dalam Perjanjian Lama, hukum pembunuhan ini adalah sangat-sangat serius. Siapa yang membunuh harus dihukum. Dan ketika kita mengetahui bahwa seseorang memiliki value, image, atau gambar serupa dengan Allah, kita akan memperlakukan orang itu secara berbeda, Bapak Ibu Saudara. Well, Old Testament atau Perjanjian Lama berkata bahwa that's why, itu kenapa kita tidak bisa membunuh. Jangan membunuh. Yesus berkata, kamu telah mendengar, jangan membunuh. Tetapi kemudian Yesus melanjutkan di ayat yang ke-22, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Setiap orang yang marah kepada saudaranya, harus dihukum. Jadi, apakah kita semua mendapatkan hal ini? Apakah Bapak Ibu Saudara mengikuti saya dalam hal ini? Yesus tidak sekedar hanya mengutip kata-kata Perjanjian Lama, hukum Taurat, kemudian jangan membunuh. Bukan, tetapi Yesus melanjutkan lebih lagi, menjelaskan lebih lagi bahwa ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan dalam hukum ini. Karena pembunuhan bukan cuma hanya menghilangkan nyawa seseorang, bukan hanya berbentuk kita menembak dor kemudian dia mati, atau kita kasih racun sianida kemudian dia sesak nafas kemudian mati, atau kita mungkin sewa mafia supaya musuh kita dipukulin kemudian mereka mati. Bukan. Tetapi Yesus berkata bahwa ketika kamu marah, ya, marah itu little brother-nya atau adiknya pembunuhan. Ini adalah akar dari pembunuhan. Ketika kamu marah dengan inappropriate atau dengan cara yang tidak appropriate, kita ini sedang tidak menghargai manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Well, saya bilang inappropriate karena ada marah yang benar, ya.
Yesus bahkan pernah marah di bait Allah, marah yang kudus, marah yang tidak melakukan perbuatan dosa. Tetapi ketika kita meng-underestimate, kita merendahkan value seseorang, kita ini juga sebenarnya sedang membunuh mereka dengan kemarahan. Marahnya bukan marah yang benar seperti Kristus, tapi marah kita adalah out of ego, karena kita punya ego yang luar biasa, karena kita frustrasi, karena kita tidak bisa menahan kesabaran kita, dan kita melakukan kemarahan yang menghancurkan seseorang dengan kata-kata yang kita ucapkan, disebut pembunuhan. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-15 berbicara, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah peringatan yang serius ya. Ketika kita mikir, well, aku nggak marah seperti itu kok, marahku ya paling marahin anak gitu ya, karena dia nggak beres, nggak nurut gitu ya. Jadi aku marahin, atau ya marahku ya wajar, wong dia nyakitin aku, jadi aku marah sama dia. Ketika kita pikir, wah ini nggak relate sama aku. Kalau kita balik lagi ke Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-22, tidak hanya sekedar marah Bapak Ibu Saudara yang disebut form of pembunuhan ya, tetapi Yesus juga berkata, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, atau di dalam bahasa Inggrisnya raka, R-A-C-A, ya, adalah orang yang pantas dihukum, adalah orang-orang yang harus dihukum, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, jahil ini tidak hanya sekedar kalau kita ada anak kecil terus kemudian ganggu temannya terus kita bilang jahil ya kamu, bukan seperti itu. Jahil di dalam bahasa Inggris dikatakan you fool, atau kamu tuh bodoh. Di dalam bahasa Yunaninya more, atau yang kita di dalam bahasa Inggris disebut moron, kamu tuh goblok gitu ya. Kita merendahkan, meng-underestimate seseorang, merendahkan value mereka karena perbuatan mereka, atau karena appearance mereka, atau penampilan mereka, dikatakan bahwa harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini sangat serius dan sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara. Di dalam culture Yahudi, sebuah nama adalah sangat-sangat penting. Maka setiap arti nama itu ada artinya. Setiap nama adalah doanya parentsnya atau orang tuanya kepada anak mereka. Ketika mereka disebut selain dengan nama mereka, disebut bodoh, disebut goblok, yang meng-underestimate mereka, ini adalah hal yang menelanjangi diri mereka, yang merendahkan harga diri mereka, yang membuat mereka bukan diri mereka sesungguhnya. Well, mungkin kita, wah aku nggak separah itulah, aku nggak pernah berkata-kata kasar kepada seseorang, aku nggak pernah menyakiti seseorang dengan kata-kataku. Mungkin tidak sampai di level tersebut. Tetapi coba saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berpikir sejenak. Pernah nggak, buat anak-anak yang sekolah nih terutama, pernah nggak kita ketika masuk ke sekolah gitu ya, kita ketemu orang banyak, mungkin itu hari pertama kita sekolah, kemudian kita lihat satu-satu ada anak yang datang gitu, ada anak yang kacamatanya tebel banget, terus kita melabeli di dalam pikiran kita, itu anak nerd, anak culun, pasti suka baca buku, gak punya temen, atau yang fisiknya tidak sempurna di pandangan kita, yang kita berkata, ih dekil banget sih, kurus banget sih, gendut banget sih, rambutnya gitu banget sih, minyakan banget sih. Atau di dalam lingkungan kita Bapak Ibu Saudara, siapa yang saudara ketemui sehari-hari, ataupun yang sekali-sekali gitu ya, apa yang kita pikirkan untuk orang-orang yang kita jumpai? Pernah nggak kita melabeli seseorang dengan label yang underestimate atau merendahkan harga diri mereka sesungguhnya di hadapan Allah? Setiap orang diciptakan serupa dengan gambar Allah. Dan apa yang kita lakukan mungkin tidak separah mengucapkannya, oh kamu goblok, kamu jelek, kamu dekil, kamu hitam, dan lain sebagainya. Tetapi yang ada di pikiran kita sudah melabeli seseorang, dan itu disebut pembunuhan. Pembunuhan, Bapak Ibu Saudara pernah mendengar mungkin pembunuhan karakter.
Ini adalah salah satunya. Mungkin kita tidak ucapkan, tetapi di dalam hati kita, sesungguhnya kita sudah melabeli seseorang dengan sesuatu yang bukan dari Allah. Sangat ngeri ya. Betapa seringnya kita lihat seseorang dan kita punya pikiran yang buruk, yang membunuh karakter mereka, yang membunuh value mereka di hadapan Allah. Jadi ketika Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan jangan membunuh. Tetapi aku datang untuk menggenapi hukum ini. Dia berkata, bukan hanya ketika kamu menghilangkan nyawa seseorang, itu dibilang membunuh. Tetapi pembunuhan juga ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sulit bagi kita. Dan kita mungkin mengutuki mereka di dalam hati kita. Mungkin kita berkata, mati sana, kamu gak bakal sukses dan lain sebagainya. Itu sudah sebuah bentuk pembunuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sejenak pikirkan, berapa banyak dari antara kita ini adalah pembunuh. Pembunuh-pembunuh karakter, pembunuh-pembunuh harga diri seseorang. Meskipun itu ada di dalam diri kita, hati kita. Tapi ingat gak, Yesus bilang transformasi itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Apa yang kita pikirkan di dalam hati kita, mungkin kita tidak keluarkan, tetapi itu ada di dalam hati kita. Jadi Yesus bilang, itu harus tertransformasi juga. Jangan sampai kamu melihat atau memandang seseorang, memandang sesamamu, bahkan musuhmu yang meng-underestimate, mendegradasi value mereka di hadapan Allah. Ketika kita melihat hal ini, melihat value ini, melihat hukum ini dari perspektif yang berbeda dari kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara, bisa nggak bayangkan bagaimana hidup kita berubah? Yang dulu suka gosip gitu ya, grup WhatsApp isinya ngomongin orang. Kita nggak mau ikut-ikutan lagi, kalau perlu leave dari grup itu. Nggak ada untungnya. Kalau ibu-ibu nunggu anaknya pulang sekolah gitu ya, kumpul-kumpul sama tetangga atau ibu-ibu yang lain, apa yang dibicarakan? Apakah mendegradasi seseorang, ibu-ibu yang lain, atau gurunya, atau kepala sekolahnya? Ketika kita tahu bahwa value manusia di hadapan Allah adalah serupa dengan gambar Allah, kita tidak akan menjadi pembunuh-pembunuh. Dan Yesus menjadi sangat praktikal di poin yang ketiga yang selanjutnya adalah lawan kata dari pembunuh. Di ayat yang ke-23-24 dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, Yesus menjelaskan momen sakral, yaitu ketika kita sedang beribadah di bait Allah. Dan tiba-tiba kita teringat akan perlakuan saudara kita yang mungkin menyakiti hati kita, mengecewakan kita. Dan Yesus berkata bahwa berdamailah dulu dengan saudaramu itu. Dengan kata lain, hukum ini tidak hanya berkata kepada kita, nggak cuman sekedar kamu nggak boleh marah, atau kamu tidak boleh merendahkan orang lain, tetapi kita harus melihat orang lain berharga sehingga kita harus meninggalkan even hal-hal yang penting. Dan mungkin ini menjadi excuse atau alasan kita untuk meninggalkan ibadah gereja karena aku mungkin belum berdamai dengan saudaraku. Atau kita bisa berkata bahwa aku sudah berulang kali berusaha untuk berdamai dengan mereka, tetapi mereka yang gak mau untuk berdamai dengan aku. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekali lagi bahwa khotbah di bukit ini bukan rules to follow atau hal-hal yang harus diikuti atau perbuatan-perbuatan moral atau perbuatan-perbuatan baik. Tetapi Yesus sedang berkata tentang sikap hati kita, attitude gentleness kita, kelemah lembutan atau bahkan kerendahan hati kita, di mana kita memiliki respect atau honor atau penghormatan kepada saudara kita, bahkan bagi mereka yang telah menyakiti kita. Mungkin kita give up too easily, kita menyerah terlalu mudah. Kita harus mengesampingkan semua pride kita, ego kita, kesombongan kita, keangkuhan kita,
untuk kita bisa berdamai dengan satu dengan yang lain. Dan saya sangat terberkati ketika saya menyampaikan firman ini di jemaat, di International Congregation di sini. Saya nggak nyangka Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri berbicara kepada mereka. Dan saat itu juga ketika ibadah selesai, saya ingat kita masih ada di lockdown pada saat itu. Kita ada di lockdown selama kurang lebih 4 bulan. Sehabis Zoom itu selesai, seseorang menelepon temannya karena dia merasa bahwa ada yang tidak beres di antara hubungan mereka. Ada drama dulunya. Dan ternyata satu sama lain saling rekonsiliasi dan saya sangat bersyukur akan hal itu. Dan di antara Bapak Ibu Saudara, adakah hal-hal yang di saat ini Bapak Ibu Saudara mungkin ketahui bahwa kita pernah merendahkan orang lain dengan kata-kata kita, dengan sikap kita. Atau mungkin kita tidak pernah mau untuk berdamai dengan orang tersebut. Go the extra mile, make the extra call. Ayo telepon lagi, ayo kunjungi lagi, ayo sapa lagi, ayo bangun hubungan lagi. Dan Yesus berkata, kamu sudah pernah mendengar, jangan membunuh. Di dalam kerajaan Allah tidak hanya sekedar mereplace kemarahan dengan kasih, atau mereplace nama atau julukan yang kita juluki untuk seseorang dengan kehormatan. Tetapi lebih daripada itu, berjalan di dalam kerajaan Allah berarti kita mentaati hukum-hukumnya, hukum-hukum Allah di dalam terang Kristus. Yang berarti kita mengganti kemarahan kita dengan kasih. Yang berarti kita mengganti dengan julukan yang kita labeli untuk seseorang dengan respect dan honor. Kita menghormati seseorang dengan value-nya Allah. Dan itu juga berarti kita membuat musuh kita menjadi kawan kita. Kita berdamai dengan saudara kita. Dan kalau boleh jujur, ini adalah hal yang sangat tidak alamiah yang keluar dari hati kita. Ini harus mengikis segala egoisme kita, insting kita, sinful nature kita. Tetapi ketika kita hidup di dalam kerajaan Allah, kita dimampukan oleh seorang raja yang hidup tinggal di dalam hati kita, sehingga kita mampu untuk mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, di antara kita mungkin ada beberapa hal yang harus dibereskan. Mungkin kita adalah seorang pembunuh-pembunuh yang mungkin di gereja kita nggak pernah tahu karena kita terlihat shiny on the outside. Kita terlihat mengkilap di bagian luar. Tapi ternyata hati kita adalah hati yang busuk. Kita adalah seorang pembunuh juga. Mari saya ajak bersama-sama kita bertobat. Kita kembali kepada jalan yang benar. Karena kita tahu bahwa ketika kita menjadi warga negara kerajaan Allah, kita tidak berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk mentaati hukum Allah, tetapi kita berjalan di dalam terang Kristus. Kematiannya, pengorbanannya, dan bahkan kebangkitannya memerdekakan kita, memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita menjadi warga negara kerajaan Allah yang menyenangkan hatinya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu pada hari ini. Tuhan, mungkin hari ini firman Tuhan berbicara sangat keras pada hati kami. Tapi kami bersyukur Tuhan Engkau masih berbicara kepada setiap kami. Kami berdoa Tuhan agar hati-Mu diberikan kepada hati kami. Sehingga kami boleh mengasihi sesama kami seperti Engkau telah mengasihi kami. Dan kami boleh mengasihi mereka seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Sehingga Tuhan firman-Mu digenapi sebagai kami warga negara kerajaan Allah Tuhan. Kami tidak hanya menunjukkan sikap di luaran saja, tetapi hati kami busuk, bukan Tuhan, tetapi hati kami boleh tertransformasi terlebih dahulu sehingga action kami, sikap kami menunjukkan isi hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dimuliakan atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.